Salam masyarakat sadar wisata. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Wicaksono. Ini beliau sebagai Ketua Serikat Nelayan NU. Wah, ini luar biasa. Saya kira beliau punya banyak pengalaman karena kehidupan nelayan ini merupakan bagian dari sadar wisata, keindahan, kekayaan, bahkan kehidupan para nelayan ini merupakan satu bagian penting bagi hidup dan kehidupan. Nah, ini Mas Wicak, kita nih bincang-bincang nih pengalaman Mas Wicak menjadi Ketua Serikat Nelayan NU ini, apa yang dirasakan penting untuk terus ditumbuh kembangkan? Siap Pak Cendra. Matur nuwun ya waktunya. Nah, ini semoga bisa membuat informasi ini lebih clear ya. Jadi warga Nahdien itu totalnya ada 110 juta orang di seluruh Indonesia. Nah, terbagi 3 kelompok profesi Pak Jenderal. Jadi satu itu adalah nelayan, yang kedua adalah petani, yang ketiga adalah pelaku UKM. UKM, nelayan, dan petani. Wah, ini saya kira sebagian besar dari orang kebanyakan justru di situ. Iya, dan ini orang kebanyakan yang orang miskin itu. Nah, tapi sebenarnya ini komunitas umat basis yang paling mendasar dan pilar yang harus terus dicerdaskan. Betul. Nah, ini tidak cuma dicerdaskan, ekonominya juga harus ditumbuhkan. Nah, itu yang paling penting sekali. Iso urip lan nguripi. Nah, itu bertahan hidup dan tumbuh berkembang. Nah, ini pengalaman Mas Wicak, silakan ceritakan gimana Mas? Saat ini itu karena mereka tertrademark bahwa kondisinya nelayan dan masyarakat pesisir itu kehidupannya miskin, makanya akhirnya ya akan terus kondisinya seperti di label gitu ya? Seperti label jadinya. Padahal kalau bicara itu Pak Cindra, jadi contoh ya, satu kalau kita buatkan sebuah teknologi yang tepat guna di dalam nelayan-nelayan kita. Contoh, satu kapal ukurannya 100 ton misalkan, 100 gt. Itu bisa menghasilkan, kalau dengan teknologinya udah frozen on board, itu bisa menghasilkan dia berlayar 2 bulan. Itu bisa seorang nahkoda yang lulusannya SMP atau SMA, pendapatannya itu sekali trip berlayar itu bisa dapat 100 juta. Wah, nah, mau kerja di mana? Nah, itu ya. Terus kemudian ABK yang tidak sekolah, bahkan lulusannya mungkin SD gitu, itu bisa sekali trip dia dapat 20 juta Bang Wanen. Jadi bisa 10 juta, 20 juta gitu. Artinya memang perlu dukungan teknologi. Ya. Nah, tapi mungkin gini, salah satu hal kalau kita bicara banyak orang, ini juga perlu ada political will menurut saya. Betul. Nah, ini kemasannya ini harus social culture-nya memang harus dibenerin. Jadi sekarang itu karena kondisinya nyari uangnya gampang di daerah pesisir, akhirnya mereka, anak-anak ini tadi itu juga tidak diajarkan bersekolah yang baik oleh orang tuanya. Wes golek pangan wae. Kau usah sekolah pinter-pinter, golek ning laut aja kan. Ngene-ngene wae iso urip. Ya, bisa hidup gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kondisinya meskipun dia dapat uang banyak tadi, tapi pemakaiannya tidak ke tepat sasaran juga. Betul akhirnya sekali. Tetap miskin gitu loh. Gaya hidup juga menjadi bagian penting gitu ya. Nah, sekarang kalau bicara prostitusi ini. Prostitusi, semua prostitusi yang besar itu sebanyak di daerah pesisir, Pak. Tanpa disadari, teman-teman di kepolisian ini entah sadar atau tidak, kan itu kan. Nah, itu kenyataannya memang di daerah pesisir gitu. Memang kadang-kadang begini ya, orang-orang ini akan menghasilkan culture baru atau budaya baru yang mungkin justru kontraproduktif dengan apa yang semestinya bisa dimaksimalkan dengan potensi yang ada. Betul. Nah, ini sekarang program-programnya apa yang dikembangkan ya? Nah, kalau saya dapat mandat dari Kiai ini, tujuan utamanya adalah kita harus meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Jadi memang tujuan utama kita adalah meningkatkan ekonominya. Nah, ekonominya dibenahin, kemudian struktur ekonominya juga ikut dibenahin. Contohnya tadi tingkat pendidikannya, terus tingkat kesejahteraannya tadi udah jelas. Nah, sistemnya ini harus sinkron dengan siapa? Dengan semua stakeholder, pemerintah, swasta, terus kemudian pemerintah daerah sendiri, pelakunya sendiri. Mungkin perlu akademisi juga. Karena kan saya kira ini meningkatkan kualitas hidup ya. Kualitas hidup itu memang harus ditingkatkan. Dan ini tadi adalah bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam proses ini kan tidak semua selalu gampang ya. Tidak selalu mulus sesuai dengan rencana. Betul. Kadang-kadang kan mereka itu ya bukan melawan menurut saya, tapi kadang-kadang karena tidak tahu atau komunikasi kurang, seolah-olah mereka menjadi masa bodoh. Ini betul. Pengalaman apa nih Mas Wicak selama ini? Nah,
Justru kondisinya, ini kebetulan kita ini badan otonom yang baru diresmikan 4 bulan, Pak. Oke. Ya, jadi kita memang harus penetrasi dulu ke semua sisi, ke semua pihak, termasuk juga dengan kepolisian kalau Wah, kepolisian iya. kan itu. Pastilah, karena polisi itu bagiannya adalah untuk membangun keteraturan sosial, increase quality of life, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena kalau menurut saya juga bukan berarti siap gerak tetap gerak, bukan kan begitu ya, tapi bagaimana membangun kesadaran. Nah, ini yang juga tadi perlu ada bagian pengembangan semacam solidaritas sosial dan jalur komunikasi sosial. Nah, ini menurut Mas Wicak gimana? Makanya basicnya karena masyarakat ini masyarakatnya miskin dan di bawah, dan sekarang kaum marginal ini dipakai hanya untuk komoditas politik. Nah, kita kan basicnya Nahdlatul Ulama ini kan ulama-ulama yang banyak di dalam jaringannya kita. Makanya berharap nanti kita juga masuk melalui sistem pendidikan, apakah itu melalui pesantren maritim ataukah nanti itu untuk sosialnya ya, untuk pendidikan dan sosialnya. Terus kemudian juga bisa juga kita sediakan, contohnya begini, sampai saat ini kita punya garis pantai itu terpanjang di seluruh dunia. Setuju ya, itu semuanya. Iya. Tapi kok kita masih garamnya impor? Itu kan sebuah ironi. Ya. Nah, ini bisa bergerak kalau kita memanfaatkan masyarakat itu dengan tepat sasaran. Contohnya, kita pemberdayaan masyarakat ini sudah dilakukan massal melalui jaringan kita, tentunya bekerja sama dengan semua stakeholder. Oleh siapa? Pengusahanya sendiri, pemerintahnya sendiri. Nah, otomatis kalau itu berjalan, itu pasti meningkatkan daya taraf hidupnya mereka tidak hanya sebatas mencari ikan, tapi bisa memberdayakan lingkungan. Betul. Ini sebetulnya termasuk pariwisata mungkin ini. Pasti. Jadi kalau Mas Darwis ini memang mau bertujuan untuk meningkatkan posisi pariwisata di daerah pesisir, itu juga penting sekali. Karena kondisinya garis pantai yang segitu panjang, berapa spot pantai yang sudah padahal indah semua itu. Semuanya indah. Dan kehidupan masyarakat nelayan ini juga sebetulnya punya budaya yang unik yang bisa menjadi bagian dari orang untuk belajar. Betul. Untuk menikmati, untuk bisa menghayati dan memahami. Nah, mungkin Mas Wicak punya pesan-pesan apa untuk kita semua ini peduli terhadap masalah terutama masyarakat nelayan ini? Insya Allah ya, saya pesenin untuk semua stakeholder, Pak. Jadi tidak hanya kami sebagai organisasi sosial, tapi semua stakeholder itu siapa? Pemerintah terutama, terus kemudian kami sebagai pelaku sosialnya, terus kemudian masyarakatnya sendiri, dan para akademisi juga. Dan yang paling penting itu siapa? Penggerak ekonominya. Penggerak ekonomi berarti para pelaku bisnis ini juga peduli gitu ya. Peduli, Jangan mengeksploitasi ya, tapi juga memberikan suatu semacam CSR gitu ya. Atau tidak CSR atau apa? Jadi pemberdayaan ekonomi yang simultan. Jadi kalau bicara yang tadi, oke, kita stop impor garam gitu. Misalkan contoh ya, stop impor garam. Bagaimana caranya? Ya masyarakat disuruh nanam garam, tapi ada kepastian siapa yang beli dengan harga tertentu. Jadi jangan cuma disuruh, tapi juga dilarisi. Gitu. Apa tuh bahasa Indonesia dilarisi itu? Ya, kepastian beli. Lah, ada yang mau beli, ada yang menyalurkan. Karena mau tidak mau ini memerlukan political will dan kerjasama yang kuat. Tapi ini memang kita tidak harus cepat ya, karena ini proses. Jadi harus punya komitmen, konsisten, dan juga memberdayakan. Karena masalah ekonomi, masalah sosial ini perlu ada suatu semacam social engineering. Dan ini sebenarnya juga membangun civil society. Sehingga tidak hanya ditunggangi, tidak hanya eksploitasi, tidak hanya dibodoh-bodohi bahkan, tetapi mereka juga paham. Dan tentu ini patriotisme, karena kan mencintai lingkungan, mencintai pekerjaannya, membanggakan daerahnya, yang tidak gampang untuk sidik-sidik konflik ribut, keteraturan sosial. Nah, ini satu lagi mungkin Mas Wicak, tipnya apa yang supaya kita ini kan kadang-kadang biar kadang-kadang semangat, kadang-kadang blur. Nah, ini gimana Mas? Mungkin saya tidak keluar tipsnya, tapi saya akan bicara yang sudah perform, yang sudah kita lakukan, Mas. Jadi dari 2017 hingga 2019 kita sudah menggerakkan civil society kita untuk nanam jagung saat itu, Mas. Jadi case-nya adalah kita sudah berhasil nanam kerjasama dengan Kementerian Pertanian, kita nanam 121.000 hektar jagung. 1 hektarnya menghasilkan 8 ton.
Nah, dengan total populasi petani yang sudah kita gerakkan itu hampir 60.000 orang. Nah, dengan kondisi itu Mas, itu berarti uang yang beredar 3 triliun hanya untuk Jagung. Ya. Dan saat itu menteri yang sebelumnya itu sudah stop impor jagung karena kita juga di belakang yang bekerja, civil society yang kita bekerjakan. Ada dukungan soft power ke depan gitu ya. Betul, nah, artinya apa yang dihasilkan sudah jelas penyalurannya. sudah jelas. Nah, itu yang saya ingin pesanin bahwa kita ini nggak akan bisa keluar dari garis kemiskinan kalau tidak semua stakeholder itu bekerja bersama. Jangan satu sisi menjatuhkan sisi yang lain. Kalau demo-demo itu nggak ada selesainya, Mas. Ya. Nggak akan selesai itu demo. Dan itu menurut saya kayak panjat pinang, satu main, satu melorot kan gitu ya. Ora barbar itu. Benar sih, Mas. Lah, memang kita harus sadar bahwa Indonesia ini tidak hanya kaya tapi indah. Dengan mampu menjual keindahan, kita akan semakin menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang bisa memberdayakan. Karena Mas Darwis itu konteksnya apa yang ada bisa untuk hidup, bertahan hidup dan memberi kehidupan. Saanane, saisane iso kanggo urip lan nguripi.